Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Sebuah film bertemakan perampokan berjudul Two Guns atau dua pistol atau dua senjata atau apapun itulah, yang jelas ini nih judulnya ya, akan menceritakan tentang aksi perampokan yang penuh dengan asupan adrenalin. Dan serunya lagi, ternyata uang yang mereka rampok itu adalah milik koruptor kejam. Wah, edun bat deh ini mah. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? One, and two, and three, apa? Gaskeun, mantap. Berlatar di wilayah Amerika Serikat, kita diperlihatkan dua orang pria bernama Robert Trench dan Marcus Stigman baru turun dari mobil. Diketahui mereka berniat untuk memeriksa sebuah bank yang ada di seberang restoran sebelum melakukan perampokan. Setelah memeriksa keadaan dalam bank, Robert kemudian menemui Marcus yang telah menunggunya di restoran. Pada kesempatan itulah Marcus dan Robert memulai aksi mereka dengan cara membakar restoran yang ada di seberang bank. Beberapa waktu kemudian, Marcus dan Robert pergi ke Meksiko untuk menemui mafia di sana yang bernama Papi Greco. Greco sendiri merupakan mafia terkejam dan paling disegani di wilayah Meksiko. Ternyata kedatangan Robert ke sana gak lain hanya memberikan pesanan Greco yang memperjualbelikan identitas palsu. Where's the cocaine? Singkat cerita, di keesokan harinya kita bisa mendapat sebuah fakta yang sangat mencengangkan, yang dimana Robert merupakan seorang agen DEA yang disusupkan oleh atasannya untuk mendapatkan bukti bahwa Greco menjual barang haram dalam jumlah besar. Tapi karena akhir-akhir ini Greco baru aja mendapat masalah dan udah gak percaya orang lain, mereka gak bisa mendapat barang haram tersebut. Work my way up the line to get next to Papi Greco. You can't take me off this now. 2 hari kemudian, kini giliran Marcus yang membuat kita bingung sekaligus kaget karena ternyata Marcus merupakan seorang agen intelijen militer Angkatan Laut Amerika yang diperintah komandannya yang bernama Quinch untuk merampok Bank Tres Cruces. Marcus yang mendapat peringatan keras dari atasannya dan ingin segera memulihkan nama baik sekaligus kembali bertugas, mau gak mau terpaksa menaati perintah sang komandan. Who you want, Clown or Frankie? Frankie. Keesokan harinya, Marcus dan Robert yang telah menyiapkan semua perlengkapan langsung beraksi merampok Bank Tres Cruces. Dengan menggunakan topeng badut dan senjata militer, Marcus dan Robert bisa dengan mudah meraup uang di bank senilai 43 juta US dollar atau sekitar 683 miliar rupiah. Wow! Tapi lebih gede 271 T sih. Di tengah perjalanan, Marcus yang syok dengan uang yang mereka curi tiba-tiba berhenti karena sebenarnya gak berniat untuk mencuri uang sebanyak itu. Dalam situasi inilah Robert yang akan menunjukkan identitas aslinya langsung ditembak oleh Marcus. Karena lencana yang Robert bawa, Marcus baru sadar kalau temannya itu merupakan agen DEA. Takut akan identitas aslinya ketahuan tanpa memperdulikan Robert yang kesakitan, Marcus langsung kabur menggaspol mobil dan meninggalkan Robert. Hey,
Di tempat lain, karena uang yang dicuri Markus dan Robert sangat banyak, kepala agen CIA yang bernama Jessup terlihat menginterogasi kepala bank di sana. Tampak jelas tanpa mengenal ampun, Jessup malah menyiksa kepala bank itu. Gak kunjung mendapat informasi kemana para perampok itu kabur, Jessup memerintahkan beberapa anggotanya agar segera menyelidiki kasus tersebut lebih dalam. Did I ask your opinion, Goma? Beberapa jam kemudian, Markus membawa semua uang hasil rampokan ke hadapan Quinch. Melihat tumpukan uang yang sangat banyak, tentu aja Quinch sangat senang dengan hasil kinerja Markus. Pada kesempatan itulah Quinch yang tahu Markus gak membunuh Robert, langsung membawa Markus kembali ke lokasi sebelumnya agar membunuh Robert. Di sisi lain, Robert yang berjalan sempoyongan dihampiri oleh dua pengawas perbatasan yang mengira Robert adalah teroris. Atas hal itu, dengan terpaksa Robert menodongkan pistol kedua orang tersebut dan membawa mobilnya. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, Robert menghampiri temannya yang seorang dokter hewan yang kita panggil Kosam aja lah ya, sesuai request alias Maso. Pada awalnya, Kosam gak mau membantu Robert menjahit luka-lukanya karena dia dokter hewan bukan dokter manusia. Tapi karena akhirnya dia tahu kalau Robert adalah seorang agen DEA, dia pun akhirnya mau membantu. JC Penney's. Yeah? All right, hold on. No sign of a body. Timo, how we doing, boys? Setibanya di lokasi, karena Robert udah nggak ada lagi di tempat itu, Quinch dan anak buahnya berniat untuk menghabisi Markus. Beruntung Markus yang hebat bisa membalikan keadaan dan kabur melarikan diri. Singkat cerita, saat langit mulai gelap, Robert menghampiri kekasihnya yang bernama Deborah. Pada kesempatan itu, Robert menjelaskan panjang lebar tentang kejadian yang baru menimpanya. Mendengar hal itu, Deborah yang juga merupakan ahli IT dalam Menteri Pertahanan Amerika, dia pun berjanji akan mencari tahu siapa Markus sebenarnya. Tell Harvey I said hi. Secara gak disangka, entah tahu dari mana, Jessup dan beberapa anak buahnya terlihat mendatangi Kosam menanyakan tentang Robert. Tanpa diduga, Jessup memainkan permainan roulette Rusia dengan menggunakan sepucuk pistol. Alhasil Kosam dengan terpaksa memberikan informasi yang Jessup inginkan. Ya, walaupun pada akhirnya Kosam tetap ditembak oleh Jessup. No, come on, man. Beberapa jam kemudian, Robert yang gak terima nekat pergi ke kediaman Markus seorang diri, dan di sana Markus yang udah mengira hal itu bakal terjadi telah memantau keadaan di luar rumahnya dari jarak jauh. Markus kemudian menghubungi Robert, menyuruhnya untuk menjelaskan siapakah dia sebenarnya. They're already coming up the stairs. Bobby! What? You're not the only one I was expecting, Bobby. Three very nasty men. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba beberapa anak buah Quinch tiba di sana. Markus yang sebenarnya juga kasihan terhadap Robert membantu Robert untuk keluar dari tempat itu, hingga kemudian setelah menghabisi beberapa anak buah Quinch saat ada kesempatan, Robert dan juga Markus segera pergi melarikan diri. Di waktu yang sama, atasan Robert yang bernama Earl dibuat kaget oleh kedatangan Jessup dan kelompoknya. Your man Bobby Trent stole 43 million of our dollars. Dari percakapan mereka itulah kita bisa tahu kalau uang yang dicuri oleh Robert dan Markus adalah uang simpanan kotor milik Jessup. Gak lama kemudian, Robert yang punya firasat buruk datang ke tempat Earl. Tapi sayangnya karena kesalahan Earl, Jessup menembaknya tepat di hadapan Robert. Setelah membunuh Earl, Jessup menginterogasi Robert dan melakukan hal yang sama seperti pada Kosam. Tapi bedanya, walaupun udah beberapa kali Jessup menembak Robert, Robert masih ditangtayungan alias diberi keselamatan karena peluru di pistol itu kosong.
Dikarenakan Robert tetap gak mau memberikan informasi tentang di mana keberadaan uang hasil curian mereka, Jessup dengan nekat menggunakan pistol Robert menembak secara brutal kepada Earl. Dan di sana Jessup mengancam jika dalam beberapa hari ini Robert gak memberikan uang hasil rampokannya, Jessup akan mengkambing hitamkan Robert atas pelaku pembunuhan Earl. In a federal office, and that's a story they're going to have. Keesokan harinya, tampak jelas Robert lagi mengawasi gerak-gerik Papi Greco yang akan mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Tanpa menunggu waktu lama, Robert segera menghampiri Greco dan langsung mengancamnya. Gak lama kemudian, tanpa diduga, Marcus juga datang ke tempat itu berniat untuk menculik Greco. Easy, old man. Get in there. Get in there. Setelah memasukkan Greco ke dalam mobil, Marcus yang akan pergi dihadang oleh Robert yang juga ingin melakukan hal yang sama pada Greco. Terjadi aksi menegangkan di antara mereka yang sedikit membuat kita, greget gimana gitu. Hingga di suatu momen Marcus bisa kabur melarikan diri. Hey, Poppy, you like my driving? Dalam perjalanan yang begitu wedan inilah mereka saling sikut dan baku hantam dalam mobil. Tampak jelas ternyata kemampuan Robert dan juga Marcus gak bisa dianggap remeh. Setelah kedua orang itu merasa capek, mereka pun memutuskan untuk menghentikan perkelahian. Dari sinilah Robert baru tahu bahwa Marcus adalah seorang agen intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat karena sebuah kesalahan yang diduga Marcus telah membunuh atasannya beberapa bulan lalu. Dia dicap sebagai seorang pembelot. Atas hal itulah, demi memperbaiki namanya, Marcus rela menuruti perkataan Quinch untuk merampok bank. Setelah memberitahukan nama asli mereka masing-masing, yaitu Michael dan Bobby, Marcus dan juga Robert memutuskan untuk bekerja sama. Wah, bakalan seru nih. With you. Put that on you. Singkat cerita, Robert dan Marcus menginterogasi Papi Greco di garasi rumah Deborah, dan pada kesempatan itulah mereka yang tahu kalau Greco sering menyimpan uang di bank Tres Cruces meminta penjelasan tentang uang sebanyak $43 juta itu. Ternyata uang $43 juta di bank itu adalah uang kotor milik CIA yang diberikan Greco dan para mafia-mafia lain. Uang itu sebagai uang keamanan atau bisa dibilang uang upeti untuk CIA. Gak lama kemudian, Deborah yang baru tiba kaget melihat Greco, seorang mafia raja narkoboy besar, diinterogasi di garasi rumahnya. Atas hal itulah Deborah menyuruh Marcus dan Robert untuk segera meninggalkan tempat itu. Dan benar aja, tanpa menunggu waktu lama, para anak buah Greco tiba di sana dan langsung menyerang mereka. Dengan menggunakan mobil Dodge Charger tahun 2011, Deborah, Marcus, dan juga Robert berhasil kabur dari Greco dan para anak buahnya. Melihat hal itu, tentu aja Greco yang udah terbebas pun memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan mereka bertiga, Papi Greco dan para anak buahnya pun menawan Marcus dan juga Robert. Kemudian tiba-tiba Greco mengatakan kalau Deborah merupakan seorang informannya. Hal itu pun sontak membuat Marcus dan juga Robert terkejut karena mereka nggak menyangka Deborah telah berkhianat. Not only do I get to take my time with you guys, my grandfather cut cane for 30 years every day and never... Singkat cerita, Marcus dan Robert pun digantung dibawa masuk ke dalam gudang peternakan Greco. Di sana mereka dihajar habis-habisan oleh Greco dan diancam menggunakan banteng. Banteng merah kah? Beruntung Marcus dan juga Robert bisa menghindar dari tubrukan banteng itu. Akhirnya Greco yang udah tahu di manakah uang itu berada menyuruh Marcus dan Robert menyerahkan uang itu dalam waktu 24 jam. Melihat Deborah yang malah dijadikan sandera oleh Greco, dengan terpaksa mereka menyetujui permintaan tersebut. Padahal mah biarin ajalah wanita pengkhianat kayak gitu mah. Aduh. Then I'm gonna find you and
I'm gonna gut you like a pig. Di keesokan harinya, Markus membawa Robert menghampiri temannya yang bernama Matt agar memberikan persenjataan yang sebelumnya dia simpan. Dan setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Markus dan Robert segera jauh ke lokasi. Alright, remember, once we get to the command building. Setibanya di pangkalan udara militer Angkatan Laut Amerika, tanpa basa-basi, Markus menggaspol mobilnya melewati pos pemeriksaan. Hal itu untuk mengalihkan perhatian para tentara yang mengejar, dan Markus mengorbankan diri agar Robert bisa pergi ke ruangan Quinch. Markus berusaha pergi menghampiri kolonelnya yang bernama Twill, dan pada kesempatan itulah Twill yang mengerti dengan keadaan Markus mengajaknya agar berbicara berdua. Tahu bahwa Quinch telah melakukan kesalahan yang fatal yang melibatkan banyak orang, Twill yang gak mau nama baik militer Amerika tercoreng lebih memilih membebas tugaskan Markus dan Quinch. Dropped outside the main gate. Di waktu yang sama, akhirnya Robert berhasil menemukan ruangan Quinch. Gak berselang lama, Quinch memasuki tempat itu. Robert segera menghajarnya. Alhasil Quinch yang terpojok menuruti perkataan Robert untuk membuka berangkasnya. Tetapi sangat disayangkan, saat berangkas itu dibuka, Robert gak menemukan uang yang mereka cari. Di tengah ketegangan itulah tiba-tiba anak buah Quinch datang dan langsung menembaki Robert. Untungnya Robert yang gege bisa segera kabur dari ruangan tersebut. Come on, hide it! Berbagai cara Robert lakukan agar bisa keluar dari tempat itu. Walaupun dia telah dikepung, Robert yang punya segudang ide dapat menyamar dan meledakkan gedung. Hal itu pun sontak membuat Markus yang akan kabur seketika kaget melihat sebuah aksi brilian dari Robert. Yeah, I'm fine. Singkat cerita, karena waktu yang telah diberikan udah hampir habis, secara gak disangka setelah memberikan waktu pada Deborah agar menghubungi Robert, Papi Greco dengan kejam membunuh Deborah saat itu juga. Hello? Setibanya di kediaman Deborah, Robert langsung kaget melihat sang pujaan hatinya telah tewas secara mengenaskan. Sebelum kematiannya, Deborah pernah mengatakan kalau semua uang $43 juta ada di tangannya. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut dari petunjuk yang ditemukan, Robert menemukan uang senilai $43 juta yang disimpan Deborah di sebuah hotel tempat mereka berdua berhakok ria. Jadi gini Brad, kalau penasarin kenapa uangnya bisa ada di Deborah dan dari mana asalnya? Nah, sebenarnya Deborah itu merupakan teman dekat dari Quinch yang ingin menyelamatkan Robert. Karena Quinn sendiri yang punya dendam pada DEA telah berencana akan mengkambing hitamkan Robert dan membunuhnya setelah mendapatkan uang senilai $43 juta itu Brad. Atas hal itu, Deborah yang sangat mencintai Robert merayu Quinch agar mau mempercayakan semua uang-uang itu padanya. Nah, gimana? Udah paham kan? Oke, lanjut. Di keesokan harinya, setelah menghubungi Quinch dan juga Jessup agar datang ke lokasi pertemuan, Markus dihampiri oleh Papi Greco dan kelompoknya yang menagih uang yang telah dijanjikan. Dengan cerdik Markus mengadu dombakan kelompok Greco dan juga Quinch agar berebut uang itu. Gak berselang lama muncullah sebuah helikopter yang dikendarai Jessup langsung menyerang mereka. Di tengah ketegangan itulah, tanpa diduga Robert datang menggunakan mobil sambil membawa semua uang hasil rampokan. Setelah memperlihatkan semua uang-uang itu yang berada dalam bagasi mobilnya, Robert langsung menyerahkan kunci mobil tersebut pada Jessup. Kemudian saat Robert dan Markus akan pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba
Robert meledakkan mobil penuh uang itu dan langsung menyerang mereka semua dengan dibantu oleh Markus. Satu persatu dari para penjahat dan kelompok aparat korup itu tewas. Melihat Markus dan Robert yang berlari memasuki peternakan, tentu aja ketiga kelompok itu gak tinggal diam, segera berusaha menghentikan mereka sembari menyerang satu sama lain. Saat kondisi Markus dan Robert dipojokkan oleh Quinch dan juga Jessup yang saling menodong, Robert mengambil resiko terlebih dulu dan tanpa diduga membuat Markus dan dirinya berhasil mengalahkan mereka. Wow! That's correct. They definitely got the look. Assholes and windshields on. Beberapa waktu kemudian di suatu daerah terpencil Amerika Serikat, terlihat Robert dan Markus lagi mengawasi sebuah bank dari dalam restoran seperti di awal film tadi. Dan kemungkinan besar mereka berdua akan melakukan aksi perampokan lagi. Disinilah kita mendapat fakta yang sangat mengejutkan, yang dimana Robert ternyata udah menyisihkan $3 juta lebih uang hasil perampokannya itu sebelum dia ledakan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah kebusukan atau kejahatan apapun itu, sepandai-pandainya kamu menyimpannya, maka nanti juga akan ketahuan atau akan terbongkar. Udah pasti itu mah. Dan satu lagi, jangan coba-coba berani merampok. Dah gitu aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.